Good morning traders, ketemu lagi bersama saya Robin di The Jreng Good Morning Briefing. Setiap hari di channel YouTube saya Robin Haryadi. Maafkan kalau suara saya agak pelan ya, masih lemes. Oke, kita lihat. IHSG kemarin ditutup, penutupannya sih all time high ya, maksudnya kalau all time high-nya ada di 7376, cuma secara closing kemarin sudah all time high. Jadi hari ini mungkin akan mencoba lagi ngebreak ini dengan target 7439 ya. Bagus banget sih, dan asingnya masuk cukup gede, seharusnya nggak ada apa-apa dengan indeks kita ya, bagus banget ya. Ini masuk asing 1,3 T ya, paling banyak masuk di finance 1 T ya. Terus energi juga masuk 153 miliar, infra 40 miliar, lainnya keluar dikit-dikit ya. Paling banyak keluar di health dan tekno, itu pun kecil. Top gainernya LPPF, GCTL, Indi, Temas, WIM, BRIS, PTBA, SMDR, BNI, HESA ya. Top losernya ada di Raja, Java, Entel, dan seterusnya ya. Top foreign buy-nya paling tinggi masuk di Mandiri ya, 400 miliar, BCA, BRI. Nah ini jos ya, asing kalau masuk di finance kita santai aja. Adaro masuk, BNI juga masuk, Telkom, Akra, GCTL, GCTL aja masuk ya, TPA, TMK. Asing keluar dari DSNK, UNTR, MDKA ya. Waduh, Goto juga keluar, lalu dikit Raja keluar, Antam, SMRA, Gudang Garam, KLB, dan MAPA. Oke, semalam beritanya adalah ya ini karena yang pertama yang nggak enak itu dini hari itu si Indofed ngomong kita kan memang cut rate tapi mungkin akhir tahun, wah kelamaan kalau akhir tahun, makanya indeks di sana agak turun ya, nanti kita lihat. Nah stok minyak non farm employment-nya bagus ya. Tenaga kerjanya Amerika bagus sih, penganggurannya juga turun ya, itu bagus sih. Tapi ya sometimes bad news, good news become bad news ya. Nah stok minyaknya Amerika sebenarnya juga berkurang ya. Tapi karena lihat supply and demand-nya minyak turun malah ya. Nah nanti malam gede ya, non farm payroll ini pengaruh banget ya. Jika kalau non farm payroll yang ini jelek ya atau bagus, itu akan menggerakkan market dengan cukup signifikan ya. Moga-moga nggak terlalu ya, sesuai perkiraan aja ya, plus minus di sini. Kalau terlalu jauh market akan bergejolak. Oke, ada pengangguran juga, ada ASN non manufacturing. Oke, kita cek ya makronya ya. Tadi ada ujung dulu. Nah, ujung ini sempat naik ya, tutup turun pas di mulut buaya atau bibir buaya ini ya. So masih berat ya, sebelum ada sentimen yang positif menaikkan, karena pidato untuk Fed tadi yang menentukan. Terus S&P 500 sama turun, malah semakin turun, ditutup di bawah gigi buaya. Nasdaq lebih turun lagi ya, lower low. Nah masih di dalam mulut sih, artinya masih sideways ya. Oke, walaupun turun terus ya, lower low. Oke, kita ke dolar indeks. Nah dolar indeksnya masih sideways di mulut buaya juga ya. Rupiah gimana? Rupiah sih melemah ya, tapi ada perlawanan, tutup di 15.250 kemarin. Oke lah ya. Terus kita ke komo minyak.
minyak ditutup turun ya, sempat naik banyak turun. Hari ini dibuka naik lagi. Ini minyak mungkin masih berputar sideways sebelum nanti break 7618 ini baru cakep ya. Nah ini bisa double bottom. Kita ke emas. Emasnya naik tipis ya, inside bar ini juga dibuka naik tipis ya, tapi ini emas sudah ada dead cross sih, mesti harus segera naik melewati ini 2079 ini baru lanjut target double bottomnya ke 2127. By the way saya bullish di emas, kemungkinan tahun ini mungkin bisa ke 2500-an ya. Tapi kalau untuk Fed segera cut rate ya. Kita ke nikel kan. Nikel masih ambles ya, saham-saham nikel susah nih. Bahkan nih sekarang dead cross ya. Duh, cilaka nih. Ya. Oke, habis nikel kita ke natural gas. Gas ini naik banyak ya kemarin ya. Bagus buat bekas WGO ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, berita bagusnya lagi, batu bara naik ya, lumayan 1,87. Misalnya yang dirintis sudah turun banyak ya, ya masih technical rebound, harus melewati 142 baru ada peluang kembali ke atas ya. So kalau udah ngomong bullish di batu bara menurut saya belum, ini masih technical rebound. Tapi bagus sih, kemarin turun aja naik dikit aja sahamnya naik kenceng ya, harusnya hari ini pun batu bara juga akan bagus. Review trading idea ini yang kemarinnya ya, yang belum jalan tuh ASA jalan juga, apalagi ESA JOS ya kan, Bumi masih tadi cuma 101, tapi kemarin sebab India akhirnya jalan, Raja memang kayak sudah waktunya turun. Nah yang kemarin kita dapat jackpot di Samudra, BP nggak break, energi JOS 242 sampai 248, Medco JOS walaupun tidak terlalu bagus banget, Temas JOS kan, Artos nggak break, BNK juga nggak break ya, Saratoga juga nggak break. Oke, ini tetap perhatikan ya, karena playlist saya tuh jalan 2-3 hari guys ya. Oke, ideas yang perlu diperhatikan yang pertama ICBPG ya, ini trading plan-nya kalau ini bagus ya, ini sebenarnya udah double bottom ya, arahnya ke 11550. Astra saya juga ini sebenarnya juga double bottom sudah break, arahnya ke 6000 sih ya. HMSP juga ini juga triple bottom, kalau break 920 boleh, dan 55 1000 lagi. Jadi rokok itu memang dinaikkan tapi ternyata penjualannya nggak turun tuh, malah naik ya. ASA ini rounded bottom ya, bagus banget ya, ini ada double bottom sudah tercapai. Nanti kalau break 915 boleh ikut ya, berpeluang ke 1000 lagi. Breeze ini langsung buy boleh, atau buy on pullback 1820 sekitar itu ya, kalau sebelumnya naik ya boleh. Ini ada potensi ke 2130 ya. TTBA ini juga 2690 berpeluang ke 2780 2860. Nah, ini kan agak banyak Pak, saya boleh curi startnya misalnya 2670 boleh. Tapi Anda begitu 2690 nggak bisa break ya, siap-siap untuk jual ya. Kalau break itu sudah confirm. Susu LTC, nah, kalau break ini boleh nih potensi ke 1875. Memang dia distribusi ya. Nah ini kita cuma lihat targetnya sih, mungkin double bottomnya itu bisa ke sini dulu 1815 ya. Kita akan tanya profit di area ini ya. Saham distribusi masih bisa trading, tapi dengan hati-hati ya. Oke, WIM coba tanya, kalau break 1885 kemungkinan ke 2030
close di sini ya. Nice and ESPN ya juga cakep ya. Ini akan cup and handle double bottom ya, bagus sih, harga 1300-an. Oke, kita ke news journal effect ya. Kita ngomong journal effect dulu. Journal effect itu apa sih? Journal effect adalah ketika para fund manager menyusun portofolio baru ya, nambah posisi di mana, buang posisi mana. Jadi ini akan rame, makanya sejarang tuh Januari juga merah, karena biasanya mereka menyusun dengan membeli barang kan. Nah ini harusnya kita perhatikan, menjadi kesempatan ya. Pilpres bentar aja. Komo, nah Komo yang naik adik Gold, CPO, Natural Gas ya, saham-sahamnya Anda sudah tahu kan. Nah technical wise selain tadi ada BRI, BCA, ACES, Mayora, MDKA, MRT. Secara teknikal juga menarik, ada yang BOW ya. Kalau Anda perhatikan mulai banyak yang non cyclical. Nah ini biasanya memang buat pilpres sih ya, non cyclical mulai jalan. Berita UNTR akuisisi pembangkit listrik tenaga geotermal sebesar hampir 900 miliar. Nah, EGS dan LMAX kerjasama, diperhatikan nantinya. KIN mulai ekspansi, bukan hanya pembangkit listrik tenaga air, tapi mulai tenaga bayu, angin, dan tenaga surya PLTS ya. Brand ini kandidat kuat masuk MSCI, di mulai boleh akumulasi dikit-dikit ya. MPSL ini ekspansi, nambah armadanya ya. Itu aja. Happy trading, see you live with me jam 9 di Telegram Akum Trader. Happy cuan teman-teman.